Sementara itu sebuah food court yang berada di kawasan perbelanjaan Solo Grand Mall terbakar. 12 mobil pemadam kebakaran bersama 50 personel dikerahkan untuk padamkan api. Tebalnya kepulan asap menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Petugas pun harus memecahkan kaca untuk dapat menuju titik api. Petugas mengevakuasi sejumlah pengunjung untuk keluar dari bangunan mal. Posisi Jalan Sampora, Pak. Depan kantor Margahayu, Pak. Masuk Jalan Sukamenak, Pak. TKS. Posisi Jalan Sampora. Api menghanguskan tempat pemilihan sampah yang ada di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis malam. Kebakaran diduga berawal dari sisa pembakaran sampah yang merembet ke bahan yang mudah terbakar, kemudian api menyambar dan membesar. Sedikitnya 16 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dengan bantuan warga, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Yasmin. Aduh, senang banget ya Happy long weekend. Pemirsa yang memang libur di akhir pekan ini, itu tentunya waktu yang mungkin luar tunggu-tunggu biasa ya. Banget. Betul. Karena mewah sekali pemirsa, minggu ini ada 4 hari libur dari kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan minggu depan lagi ada long weekend lagi. Betul. Jumat, Sabtu, Minggu pemirsa. Gimana persiapan liburannya hari ini? Rencananya mau kemana? Nanti juga kita akan memantau ya Pram ya, untuk lokasi titik wisata di Jakarta dan sekitarnya. Apakah sudah mulai ramai oleh mungkin pemirsa salah satunya yang akan kesana? Ramai kan, deh. Dan mungkin pemirsa masih bingung nih mau kemana hari ini. Bisa pantengin terus ASUD dari awal acara ini sampai akhir nanti. Karena kita punya banyak destinasi wisata dan arus lalu lintas seperti apa sih di libur kali ini? Betul sekali, nanti kita akan pantau bersama-sama ya Pram ya. Yang jelas kita sapa dulu ya pemirsa nih yang lagi nonton kita saat ini. Apa kabar Anda pemirsa hari ini? Senang sekali kami dapat kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya pemirsa, dan dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Bersama saya Pram dan rekan saya. Saya Yasmin Natania pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali informasi iNews Today hari ini terkait dengan aksi sejumlah juru parkir liar yang memalak supir mobil box di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat beredar viral. Ada lagi nih pemirsa ya, polisi pun menangkap 5 orang pelaku tanpa perlawanan. Gua videoin lu. Gua videoin lu. Bang, divideoin bang. Pemalakan bang. Video juru parkir liar yang terlibat cekcok dengan pengendara mobil box di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat beredar viral. Keributan terjadi setelah para juru parkir liar ini tidak diberikan uang saat supir sedang memutarbalikkan kendaraannya. Kepolisian langsung memburu dan menangkap 5 juru parkir liar yang terlibat keributan. Aksi premanisme berkedok juru parkir liar ini viral setelah para pelaku memalak pengendara mobil box yang sedang memutarbalikkan kendaraannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lagi ya. Ini peristiwa yang selalu terulang. Betul. Dan kalau nggak viral biasanya nggak ketangkep nih pemirsa. Iya, ini semoga menjadi efek jera juga bagi siapapun yang masih memang ini menjadi juru parkir liar dan sebagainya. Karena kan memang saat ini ya pemerintah tengah gencar untuk membereskan itu semua supaya tidak ada lagi parkir-parkir liar, premanisme gitu ya. Betul. Apalagi nih ini lagi musim liburan nih, pas banget nih, banyak banget pas ini di sejumlah destinasi wisata ini banyak parkir liar. Nah pemirsa mungkin yang udah mulai aneh dengan tarif parkir liar yang membludak banget saat itu,
bisa dilaporin atau viralin aja sekalian. Nah, itu dia, viralin aja pemirsa ya. Kita ke informasi berikut ya pemirsa, terkait dengan 2 pelajar sekolah menengah pertama SMP di Ponorogo, Jawa Timur mengalami luka parah akibat ledakan petasan. Aduh pemirsa, ini korban pemirsa meracik mesiu dan membuat petasan namun gagal hingga terjadi sebuah ledakan. Yudi dan Dimas, 2 pelajar SMP ini dirawat intensif di RSUD Harjono Ponorogo karena mengalami luka bakar serius akibat ledakan petasan yang mereka buat. Awalnya kedua korban bersama 3 teman lainnya membuat petasan dan balon udara di rumah Yudi di Kelurahan Kepatihan Ponorogo. Rencananya balon dan petasan akan diterbangkan saat Hari Raya Idul Adha. Naas saat kedua korban meracik mesiu, diduga terjadi benturan hingga petasan meledak. Keduanya alami luka serius di kepala, tangan, dan kaki. Ledakan juga menyebabkan kaca jendela pecah dan pintu rumah rusak. Ini biasanya emang buat petasan atau apa? Ya biasanya ngumpul-ngumpul sih buat layangan gitu, tapi nggak tahu nih Kak, yang petasan ini nggak tahu. Kasus ledakan petasan ini ditangani Satreskrim Polres Ponorogo dengan melakukan olah TKP. Polisi juga menyita puing bekas petasan, sisa bubuk mesiu, dan selongsong petasan sebagai barang bukti. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Aduh, ini pun terjadi lagi ya Pram ya, meledak petasan mengakibatkan adanya korban jiwa. Kalau tadi kita lihat kasusnya ini kan ada anak pelajar SMP yang membuat meracik sendiri. Iya, meracik sendiri dan berakibat fatal. Semoga bisa ada dari pihak keluarga pun orang tua yang memperhatikan anak-anaknya ketika sedang bermain bersama teman sehingga hal serupa tidak terulang kembali ya. Kita nggak tahu ya ini karena mau diproduksi untuk dijual kembali atau dipakai sendiri. Cuman ini kalau untuk kita ketahui juga kalau untuk meracik petasan ini ada pabriknya sendiri pemirsa, nggak di rumah pribadi sendiri, nggak di permukiman sendiri karena berbahaya seperti tadi. Nggak mungkin nanti mau Idul Adha nih, lebaran identik sama petasan. Betul. Mungkin yang petasannya yang aman-aman aja, Yasmin, kembang api itu udah paling aman ya. Petasan kentut ya. Pernah ada itu zaman kecil ya. Pastinya anak-anak harus diawasi orang dewasa untuk bermain nanti. Betul sekali. Kita ke informasi lain pemirsa, ini ada aksi penggantian nomor polisi kendaraan milik pelaku dalam kasus kecelakaan yang melibatkan mahasiswa UGM terekam CCTV. Nah, sosok yang menggantinya pun kini sedang diperiksa oleh polisi. Inilah video amatir yang menunjukkan kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh Cristiano Pangarapenta Tarigan, mahasiswa UGM yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dalam video, mobil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil ini berubah menjadi B1442NAC. Dari hasil penyelidikan terungkap penukaran plat mobil terekam CCTV di lokasi kendaraan pelaku disimpan, yaitu di Mapolsek Ngaglik. Pelakunya pun kini masih diperiksa sebagai saksi. Pelaku yang mengganti plat nomor mobil pelaku bukan anggota kepolisian. Karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ya, ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota, ya. Tidak ada anggota saya hanya untuk mengganti itu untuk apa? Ada CCTV-nya sudah ada semua, orangnya sekarang dalam pemeriksaan. Cristiano Pangarapenta Tarigan adalah pengendara mobil yang diduga menabrak motor yang dikendarai Argo Ariko Ahfandi. Akibat tabrakan ini, korban yang juga mahasiswa UGM meninggal dunia. Saat ini pelaku masih ditahan di Mapolres Sleman untuk diperiksa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait dengan kasus ini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Heru Trijoko di Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Ya, halo, selamat pagi rekan Heru. Halo, selamat pagi rekan Pram dan juga Yasmin. Ya, baik rekan Heru, ini usai pelaku kemarin ditangkap, lalu bagaimanakah pendampingan terhadap ibu korban saat ini? Gimana, Pram? Bisa bilang? Rekan Heru bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, saat ini sudah jelas. Oke, baik rekan Heru, kemarin usai pelaku ditangkap, lalu saat ini seperti apakah pendampingan terhadap ibu korban?
Oke, baik Pram dan juga Yasmin, saat ini saya sedang berada di depan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan proses pendampingan hukum terhadap keluarga korban memang terus dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum dari Fakultas Hukum UGM. Dan kemarin juga pihak keluarga korban, ibu kandung Argo Eriko Ahpandi sendiri juga telah berkoordinasi dan berkonsultasi terkait proses lanjut penyidikan di kepolisian. Dan pihak keluarga korban sendiri masih kekeh untuk melanjutkan proses hukum ini sampai tuntas. Demikian Pram dan Yasmin. Ya, Heru, ini ada fakta baru bahwasanya terdapat atau terjadi pergantian nomor polisi kendaraan milik pelaku begitu. Bagaimana terkait dengan perkembangan hal tersebut? Ya, beberapa saat yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan aparat kepolisian yang menangani kasus ini dan pelaku yang diduga melakukan penggantian plat nomor dari plat F menjadi plat B ini saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan intensif di Mako Polsek Ngaglik dan juga Polresta Sleman Yogyakarta. Namun demikian sampai saat ini kami belum mendapat informasi terkini apakah pelaku ditahan ataukah tidak. Namun demikian berdasarkan dari pengakuan terduga pelaku yang mengganti plat dari F menjadi B ini, memang awalnya dia adalah mengaku bertamu ke Polsek Ngaglik dan mengaku sebagai saudaranya tersangka Cristiano Tarigan. Kemudian tanpa sepengetahuan polisi, pelaku kemudian menuju ke mobil BMW yang disita dan diamankan di Polsek Ngaglik yang lokasinya adalah di belakang Polsek. Tanpa sepengetahuan polisi kemudian melakukan penggantian plat nomor dari F ke B. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada, kemudian pelaku diamankan dan diperiksa oleh Polsek Ngaglik untuk kemudian nanti diserahkan penanganannya ke Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman. Demikian, Pram dan Jasmine. Iya, Heru, selain tersangka, apakah saksi-saksi lain sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, baik Yasmin. Polisi Polres Sleman masih terus mengembangkan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus kecelakaan yang mengakibatkan mahasiswa Fakultas Hukum UGM meninggal. Dan sejumlah saksi, bukti juga telah diperiksa baik dari kalangan teman dekatnya dari korban maupun dari teman dari tersangka. Hingga saat ini proses penyidikan atau proses hukum ini masih terus berlanjut dan nanti ke depan akan disampaikan oleh kepolisian Polres Sleman sendiri mengenai perkembangannya. Demikian Yasmin. Oke, baik, terima kasih banyak Heru Trijoko. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung daerah istimewa Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan ini mungkin jadi warning itu kita semua, musibah kecelakaan lalu lintas kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi dan seperti apa. Mungkin sebagai pengguna kendaraan harus menghormati satu sama lainnya. Dan lebih bijak ya ketika sedang berkendara, pastikan kondisi fisik dalam keadaan yang prima. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada seorang pria Parubaya kritis usai menabrak truk tronton yang terparkir di pinggir jalan. Ya, korban diduga kelelahan sehingga tidak berkonsentrasi dalam berkendara. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Juno, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga yang mendengar benturan keras langsung mendatangi korban yang diketahui bernama Untoro yang sudah tergeletak di tengah jalan. Pria Parubaya berusia 56 tahun ini tak sadarkan diri dengan luka parah di bagian kepala. Kondisi korban yang kritis langsung dievakuasi ke rumah sakit. Motor korban yang mengalami kerusakan sempat menyangkut di bagian samping bawah truk, bahkan besi-besi pengaman truk bengkok hingga patah dihantam motor korban. Menurut warga, korban melaju kencang dari arah timur saat melintas di lokasi, motor korban oleng dan menabrak bagian belakang truk. Diduga korban mengantuk saat mengendarai kendaraan motor seorang diri. Petugas kepolisian menghimbau agar para pengendara beristirahat sejenak jika merasa lelah untuk menghindari dari insiden kecelakaan di jalan raya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya, yang mana jajaran Polres Cimahi ini mengamankan 89 preman yang merusakkan warga dalam operasi premanisme di wilayah kota Cimahi dan juga di Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini pemirsa, polisi juga mengamankan senjata api rakitan dan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam warga dan juga pedagang. 89 orang yang terindikasi sebagai preman yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Cimahi diringkus Satreskrim Polres Cimahi dan jajarannya dalam operasi preman. Dalam operasi preman tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti yang kerap digunakan oleh para preman dalam melakukan curas seperti senjata tajam dan senjata api rakitan. 89 orang yang mana 9 diantaranya dilakukan proses lanjutan atau proses penyidikan. Dikarenakan beberapa orang yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana, salah satunya adalah kepemilikan senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengancaman atau meminta barang secara paksa kepada masyarakat. Sementara pelaku mengaku sudah 9 kali melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api rakitan untuk membegal motor hingga akhirnya ditangkap dalam operasi preman. Itu sudah berhasil ngambil apa kemarin? Motor, Pak. Motornya apa? Beat, Pak. Di mana? Di arah pada larang, Pak. Di arah pada larang? Iya, Pak. Terus biasanya kalau dapat diambil buat kemana? Dijual, Pak. Dijual berapa harganya? 2 juta, Pak. 2 juta? Ya, Pak. Kamu dapat bagian berapa? 1 juta, Pak. Ini yang keberapa? Ini yang ke-9. Dari 89 yang diamankan, 9 orang telah ditetapkan tersangka. Akibat perbuatannya mereka terancam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ya, tadi merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga ketertiban, kenyamanan di lingkungan masyarakat. Ya. Betul sekali, dan juga ini sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat agar dalam berkehidupan sehari-hari tidak perlu was-was ya, tidak perlu khawatir. Dan hidup nyaman ya. Iya, hidup nyaman, betul sekali, Pram. Ngerti sih, emang zaman lagi susah nih, Yasmin. Cari kerja emang susah juga sekarang. Betul. Cuma kita harus tetap berbuat baik dan nggak usah khawatir rezeki nggak akan kemana dengan cari pekerjaan yang halal pastinya. Harus berusaha terus ya, jangan pesimis ya, Pram ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada Satreskrim Polrestabes Bandung yang menetapkan seorang siswa SMA di Bandung sebagai pelaku pelecehan seksual. Lancar loh. Aduh, pelaku ini ketahuan memasang kamera CCTV pemirsa di toilet wanita tempat pelaku bersekolah. Polisi menangkap dan menetapkan siswa SMA berinisial AS karena diduga telah melakukan pelecehan seksual di sekolahnya. Pelaku memasang kamera CCTV di toilet perempuan sekolah untuk merekam aktivitas korbannya. Para korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Dari keterangan saksi, polisi akhirnya mengamankan pelaku. Pihak penyidik kemudian mengetahui bahwa kamera CCTV tersambung ke kamera ponsel pelaku. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menyatakan pelaku juga melakukan hal sama saat perpisahan sekolah di sebuah villa di kawasan Lembang, Bandung Barat. Melakukan kegiatan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dengan menggunakan CCTV ataupun alat perekam di kamar mandi sekolah tersebut. Jadi yang bersangkutan menaruh alat perekam di kamar mandi dan disimpan di data handphonenya dia sendiri. Nah, itu kejadiannya pada tahun 2024. Nah, maka dari itu kita telah amankan dan telah kita minta keterangan kurang lebih 7 orang. Dari hasil pemeriksaan sementara, hasil rekaman CCTV disimpan pelaku untuk koleksi pribadi dan tidak disebarluaskan. Pelaku dikenai pasal tindakan kekerasan seksual dan Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana, iNews melaporkan. Ya, itu bukan hanya tindakan yang melanggar disiplin, tapi juga terkait dengan moral, agama, ya, dan juga pendidikan. Ya, ini memang perlu adanya tindakan tegas
tidak hanya untuk memberikan efek jerah, tapi juga menjaga jangan sampai ada kejadian serupa terulang kembali. Tapi yang nggak aku habis pikir adalah seorang pelajar pemirsa. Dia bisa beli alat CCTV secara pribadi dan ada ide yang ditimbulkan dari dia dan taruh di toilet kamar mandi di sekolah dia sekolah. Ini benar-benar bikin kita kaget ya, shock ya. Mungkin balik lagi ke pendidikan dari orang tua di rumah. Dan ini tadi ditambah kalau Yasmin tadi nggak hanya soal hukumnya aja, sanksinya aja, cuman mungkin si pelaku ini harus dibawa untuk alami karena ada kelainan seksual. Untuk konseling berarti ya. CCTV seperti itu, ada gangguan kejiwaan di situ, mungkin ada lebih lanjut lagi untuk psikiater dan psikologi untuk si anak nanti ke depan. Ya supaya bisa, betul, bisa kembali normal dan dijauhkan, tidak kembali melakukan hal yang serupa ya Pram ya. Belajar ya sekolah, bikin yang benar, prestasi yang benar. Banggain orang tua, intinya itu ya. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menangkap 3 orang pelaku penculikan terhadap seorang guru di Cirebon, Jawa Barat. Ya pemirsa, korban ditemukan selamat meski mengalami kekerasan fisik dari para pelaku. Aduh, ini pelajar juga bagaimana nih? Polisi menangkap 3 pelaku penculikan seorang guru SD negeri di Kecamatan Susukan, Cirebon, Jawa Barat. Ketiga pelaku tersebut berinisial WB, 35 tahun, dan temannya berinisial R dan IMF. Sedangkan satu pelaku masih buron. Menurut polisi, korban ditemukan selamat meski mengalami kekerasan fisik dari para pelaku. Aksi penculikan terhadap korban sempat viral di media sosial. Pada Sabtu lalu, korban diculik 4 pelaku dari lingkungan sekolah tempatnya mengajar dan dibawa oleh para pelaku ke Indramayu. Saudara S itu kemudian melakukan pengancaman terhadap korban dan kemudian membawa korban dari SD tempatnya bekerja ke daerah Indramayu. Kemudian di sana daerah Indramayu dilakukan interogasi terkait dengan masalah pribadinya, sehingga pelaku dan beberapa pelaku itu melakukan pemukulan atau melakukan penganiayaan terhadap korban. Peristiwa berawal saat korban Usman akan berangkat menuju sekolah untuk mengajar, tapi tiba-tiba di halaman sekolah ada 4 orang yang tak dikenal, salah satunya seorang perempuan. Para pelaku menodongkan senjata tajam dan meminta korban mengikuti pelaku naik mobil. Hingga kini polisi masih memeriksa tersangka termasuk menggali motif penculikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi viral lainnya. Pemirsa, ini ada warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini dihebohkan dengan beredarnya video seorang perawat yang melakukan live TikTok usai lakukan operasi sesar. Ini benar-benar di luar akal sehat ya Pram ya. Aksi live tersebut dinilai tidak terpuji pemirsa karena dilakukan di dalam ruang operasi saat pasiennya masih dijahit pasca operasi. Mas Rijal lagi jahit di belakang ya guys. Turun mari guys. Operasi sesar. Inilah video live TikTok seorang perawat di dalam ruang operasi sesar di sebuah rumah sakit swasta di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi live TikTok ini diduga dilakukan pelaku sesaat setelah bayi lahir, sementara seorang perawat lain tengah menjahit ibu bayi. Meski dalam live-nya tidak menampakkan muka pasiennya, namun aksi pelaku live TikTok di dalam ruang operasi sesar ini tentu saja memantik emosi warganet. Pasca video viral, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pun membenarkan kejadian tidak terpuji ini. Kayak itu akunnya si perawat itu atau akunnya si dokter yang jadi kepala di kamar operasi itu, dok? Tidak ada dokter yang juga akunnya perawat sendiri. Sebenarnya saya sebagai ketua tidak, saya juga mencari. Jadi intinya masalah itu. Sementara itu, atas kejadian ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur pun ikut angkat suara. PPNI Jatim menilai tindakan perawat yang siaran langsung TikTok di ruang operasi sebagai bentuk pelanggaran berat dan melanggar kode etik. Yang bersangkutan telah melanggar nilai-nilai kode etik yang ada, terutama dalam aspek merahasiakan, jadi confidentiality. Ya, karena bagaimanapun meskipun tidak ada klien, tidak ada pasien, kalaupun dia akan melakukan TikTok dan lain sebagainya, harusnya
ada suatu persetujuan dari instansi termasuk di rumah sakit itu sendiri. Kini PPNI Jawa Timur tengah menunggu hasil penyelidikan tim yang diterjunkan sebelum memberikan sanksi kepada kedua perawat tersebut. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, nampaknya perlu lebih bijak ya dalam bermedia sosial, meskipun kita tidak bisa pungkiri lah, sekarang ini kita tidak lepas dari namanya gadget, kemudian dari namanya aplikasi media sosial dan lain-lain, tapi tetap saja ketika berada di ruangan pasien ada etika profesi yang harus dijaga. Begitu ya. Terlebih lagi kan memang ya seperti yang saya bilang, sosial media lagi rame-ramenya, apalagi live TikTok dimanapun orang-orang bisa live. Kami tahu seorang perawat, tenaga kesehatan ini jiwanya sangat mulia sekali menolong seseorang. Hanya harus diperhatikan lagi. Ada pelanggaran privasinya ya. Privasi tadi ditambah lagi itu ada ruang steril pemirsa. Dan asal pemirsa tahu ya pemirsa, handphone, telepon genggam kita pakai ini mengandung banyak bakteri. Betul sekali. Karena dimanapun kita ngetik, taruh di mana, taruh di kantong lah, di meja lah. Pokoknya dipikirkan lagi untuk kedepannya untuk kesehatan si pasien tersebut. Lebih bijak ya pemirsa dalam bermedia sosial ya. Dan pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami yang sudah akan segera kembali sesaat lagi. Ini bukan forum bersihkan, ini forum saya.